Menyampaikan panduan teknis terkait dengan pelaksanaan OSN bidang informatika tahun 2025. Sebelum kita masuk ke OSNK-nya sendiri, eh, di sini mungkin saya sampaikan bahwa seluruh materi, presentasi, dan pedoman-pedoman serta silabus dari OSNK sampai dengan OSN nanti sudah kami sediakan di beberapa link ini. Nanti silahkan adik-adik semuanya dapat melihat dan mendownload semua materi-materi tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke OSN bidang informatika, mungkin ada baiknya kita tinjau dulu ajang internasional yang terkait dengan bidang informatika, yaitu yang biasa disebut sebagai International Olympiad in Informatics atau IOI. IOI ini sendiri adalah sebuah ajang, salah satu di antara ajang Olimpiade Sains Internasional, di mana di sini biasanya peserta akan diminta untuk menyelesaikan sebuah permasalahan komputasional dengan cara merancang sebuah algoritma dan kemudian mengimplementasikan algoritma tersebut dalam sebuah bahasa pemrograman. Tujuannya untuk meningkatkan interest atau minat para siswa terhadap informatika atau ilmu komputer dan ilmu teknologi informasi secara umum. Olimpiade IOI ini sendiri sudah dilaksanakan dari tahun 1989 di Bulgaria, dan keikutsertaannya semakin lama semakin meningkat jumlahnya, dan sekarang ini sudah diikuti oleh lebih dari 80 negara ya di seluruh dunia. Indonesia sendiri sudah mengikuti ajang ini dari tahun 1995, dan kita sudah mengirimkan sekitar 80 lebih peserta ya ke IOI. Nah, prestasi kita sendiri cukup bagus, terutama di tahun-tahun terakhir ini, gitu ya. Kalau kita lihat trennya, alhamdulillah ini trennya semakin lama semakin meningkat. Ya. Kalau kita lihat di awal, di tahun-tahun awal dulu kita masih belum rutin mendapatkan medali. Kemudian di periode tengah ini kalau kita lihat, kita sudah mulai sering dan langganan mendapatkan medali, tapi masih sebagian besar perunggu. Di tahun-tahun terakhir itu alhamdulillah kita sudah meningkat ya, dan sekarang menjadi sebagian besar perak, dan bahkan beberapa kali kita juga sudah mendapatkan emas ya. Total kita mendapatkan 5 buah medali emas, 36 perak, dan 44 perunggu dari awal keikutsertaan kita di ajang IOI ini. Ya, mudah-mudahan tren ini bisa kita lanjutkan terus gitu ya, dari prestasi Indonesia di ajang ini semakin meningkat. Tidak hanya ikut serta sebagai peserta ya, Indonesia juga sudah pernah berkontribusi sebagai host atau tuan rumah ya. Jadi tahun 2022 Indonesia tunjuk sebagai host atau tuan rumah IOI, dan waktu itu dilaksanakan sudah berjalan dengan lancar di Agustus 2022. Di tahun 2024 kemarin ya, kita juga ikut serta mengirimkan 4 orang peserta, dan berhasil membawa 3 perak dan 1 perunggu. Ya, ini tahun kemarin diadakan di Alexandria, Mesir ya. Nah, untuk tahun ini 2025, insya Allah akan dilaksanakan di Bolivia ya, di bulan Juli dan Agustus nanti. Nah, kalau kita lihat proses seleksi dan pelatihan calon peserta IOI ini tentunya dimulai dari para medalis OSN bidang informatika. Jadi yang mendapatkan medali dari OSN ini akan menjadi para calon peserta, dan mereka akan mengikuti tahapan seleksi dan pelatihan selanjutnya. Ada 4 tahapan biasanya, pelatnas 1 sampai dengan pelatnas 4, di mana ketentuan kepesertaannya adalah biasanya seperti ini ya. Peserta pelatnas 1 itu adalah medalis OSN tahun tersebut ditambah dengan veteran pelatnas 1 dan 2 tahun sebelumnya. Untuk peserta pelatnas 2 ini biasanya adalah pesertanya adalah yang lolos dari pelatnas 1 tentunya dari tahun itu, ditambah dengan veteran pelatnas 3 tahun sebelumnya. Sedangkan untuk peserta pelatnas 3 ini dari peserta pelatnas 2 yang lolos di tahun yang sama, ditambah dengan veteran IOI, artinya yang sudah pernah dikirim sebagai peserta IOI di tahun sebelumnya.
Dan pelatnas 4 ini khusus ya untuk 4 calon peserta yang memang sudah terpilih dan akan menjadi wakil delegasi Indonesia di ajang IOI tahun tersebut. Ini mereka akan menjalani pelatnas 4. Nah, sekarang kita akan coba sampaikan panduan khusus untuk OSNK Informatika tahun 2025. Pertama dari sisi silabus, kita mengacu pada silabus OSN tingkat nasional yang bisa diakses ya di alamat osn.toki.id/silabus. Ini ada 10 materi utama ya, mulai dari dasar-dasar pemrograman, operasi logika dan bitwise, kemudian aritmetika, kemudian aturan berhitung atau kombinatorika, kemudian rekursi, kemudian pencarian dan pengurutan atau search dan sorting, kemudian ada strategi pemecahan masalah ya atau problem solving strategy, dan kemudian ada struktur data, kemudian ada graph dan tree serta materi geometri dasar. Nah, sekali lagi detail dari masing-masing topik ini nanti bisa dibaca di halaman tersebut ya osn.toki.id/silabus, karena nanti di situ tentunya akan ada detail dari sub-topik setiap topik-topik besar ini, apa yang harus diketahui sehingga adik-adik semuanya dapat mempersiapkan diri menghadapi seluruh rangkaian OSN. Nah, untuk pelaksanaan OSNK-nya sendiri, nanti kita akan melakukan tes dalam waktu 2,5 jam atau 150 menit, dan nanti akan terdiri dari 30 sampai dengan 50 soal. 30 sampai dengan 50 soal ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama atau bagian A adalah abstraksi berpikir komputasional, bagian B itu adalah pemecahan masalah komputasional, dan bagian C adalah pemahaman algoritma dalam bahasa C++. Kita akan lihat masing-masing bagian ini seperti apa. Nah, setiap soal nanti merupakan perpaduan antara beberapa jenis atau tipe soal. Ada yang berupa pilihan ganda, ada yang berupa isian singkat, dan ada juga yang berupa pernyataan benar atau salah. Ya. Dan nanti tidak ada soal esai ya pada OSNK ini. Jadi semua soalnya bertipe 3 ini tadi. Contoh soal juga nanti bisa bisa diakses oleh adik-adik semuanya di halaman ini ya osn.toki.id/silabus kota. Nah, untuk bagian yang pertama tadi yaitu abstraksi berpikir komputasional, ini bentuknya adalah nanti berupa soal cerita yang ada ilustrasi atau gambarnya, yang secara tidak langsung akan membutuhkan suatu aspek atau konsep tertentu dalam informatika untuk menyelesaikan soal tersebut. Ya, jadi itu ada sebuah deskripsi atau cerita situasi tertentu, mungkin akan ada ilustrasi atau gambarnya, dan untuk bisa menyelesaikan pertanyaan pada soal tersebut, kita harus menerapkan aspek tertentu. Misalnya, bisa jadi dari soal cerita itu ternyata, oh ini kita harus menerapkan prinsip graf, misalnya gitu ya. Graf yang kemudian kita kemudian harus menghitung misalnya jarak terpendek antara dua buah node, dan itu akan menjadi kunci dari jawaban soal tersebut. Nah, sehingga tipe soal ini sebenarnya mirip-mirip dengan kalau adik-adik sudah familiar dengan konsep soal Bebras. Ya. Bebras ini juga adalah sebuah ajang yang cukup populer di mana kita belajar tentang prinsip berpikir komputasional atau computational thinking tanpa harus menggunakan komputer gitu ya. Nah, ini jenis soalnya mirip-mirip seperti itu. Kalau adik-adik tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang tipe-tipe soal seperti ini, ada resource atau sumber daya yang cukup banyak di web Bebras ya, ada di web bebras.org.id. Nah, ini contoh soal di bagian A tadi, ya ini diberikan sebuah soal cerita di sini tentang ini sebenarnya adalah konsepnya tentang penyandian ya atau apa seperti encryption di mana kita ingin menyandikan sebuah pesan dengan menggunakan gambar gitu ya. Nah, nanti akan ditanya kalau pesannya itu yang seperti ini, maka bentuk sandi atau enkripsinya seperti apa gitu ya. Ini juga contoh yang lain di mana di sini ada gambar atau ilustrasi, ada bola-bola di banyak ruangan yang mungkin saling terhubung satu dengan yang lainnya. Kemudian kita diminta untuk nanti jalur untuk mendapatkan total bola yang paling banyak itu seperti apa gitu ya. Nah, ini jadi adalah sebuah permasalahan optimasi sebenarnya. Jadi kira-kira seperti ini contoh soal bagian A. Nah, kemudian pada bagian B ini ada
soal pemecahan masalah komputasional. Nah, di sini ini sebenarnya sudah mulai mengarah ke jenis soal dalam competitive programming atau pemrograman kompetitif, gitu ya. Nah, eh, nanti akan ada sebuah studi kasus, ya, jadi diceritakan dulu kasusnya seperti apa. Kemudian akan ada tiga sub soal atau anak soal yang menguji pemahaman kita tentang studi kasus tadi, dan setiap anak soal ini harus dikerjakan dengan cara ya kita hitung di atas kertas atau dicoret-coret. Kita tidak perlu membuat program, tidak perlu menggunakan kalkulator dan segala macam, hanya perlu kita pikirkan solusinya dan kemudian dihitung di atas kertas, mestinya sudah bisa didapatkan jawabannya. Nah, ini salah satu contohnya ya, misalnya menghitung subsequence OSN, misalnya diberikan nanti sebuah string, kemudian kita diminta untuk menghitung misalnya berapa kemunculan subsequence tertentu dari string tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh soal pada bagian B. Nah, kemudian lanjut ke bagian C. Bagian C adalah pemahaman algoritma dalam bahasa C++. Ya. Nah, mohon diperhatikan bahwa sekarang kita sudah eksplisit khusus bahasa C++ ya. Kalau tahun kemarin mungkin masih, tahun-tahun sebelumnya mungkin masih ada bahasa pemrograman yang lain. Untuk tahun ini kita sudah eksklusif hanya C++ saja. Ya. Nah, bentuknya seperti apa? Nanti biasanya kita akan diberikan suatu kode program dalam bahasa C++. Kemudian nanti akan ada tiga anak soal atau subsoal yang menguji pemahaman adik-adik sobat kelas tadi semuanya terhadap source code atau kode program tersebut. Nah, di sini sama seperti pada bagian B tadi, kita tidak perlu menjalankan program, ya. Cukup dengan pemahaman dari algoritma atau program tersebut dan jawabannya itu bisa dihitung di atas kertas. Jadi sekali lagi tidak perlu dijalankan atau di-run programnya, tidak perlu menggunakan kalkulator atau alat-alat yang lain, semuanya bisa dihitung di atas kertas asalkan kita sudah memahami algoritma dalam bahasa C++ tersebut. Ini contohnya ya. Jadi sebelah kiri itu adalah soal berupa kode programnya. Kemudian nanti ada tiga anak soal, misalnya sebelah kanan ya, yang menguji kalau program ini dijalankan dengan misalkan pemanggilan fungsi hijau, gitu ya. Di sebelah kiri kan ada fungsi hijau ya. Fungsi hijau dipanggil dengan argumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 1, 0. Itu nanti outputnya seperti apa. Nah, berarti kita harus bisa memahami fungsi hijau itu cara kerjanya seperti apa. Sekali lagi, ini seharusnya nanti tidak perlu dijalankan dan tidak perlu pakai kalkulator, asalkan kita bisa menelusuri dan menjalankan algoritma tersebut di atas kertas dengan benar. Gitu. Nah, secara umum nanti aturan pengerjaannya adalah eh, ketika tipe soalnya adalah pilihan ganda, maka kita hanya perlu menjawab satu saja dari pilihan-pilihan yang ada. Jadi tidak ada multiple answer ya, soal yang kita berikan nanti. Pasti hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian untuk yang isian singkat dan benar sarah, ya, kita isi pada jawaban tempat yang disediakan, dan kemudian kalau diminta berupa angka, maka tuliskan dengan bilangan bulat. Misalnya, kalau diminta jawabannya itu misalkan nilainya 5, maka harus ditulis dengan diketik 5 saja. Tidak diketik dengan kata-kata LIMA gitu ya, atau 5,0 dan seterusnya. Ya. Kalau nanti diminta jawaban dalam format pecahan misalnya, maka sesuaikan dengan format yang diminta. Misalkan kalau dimintanya adalah dalam format pecahan sederhana A per B dengan pernya itu dengan slash, ya maka harus diisi dengan ya 1/4 misalnya gitu ya, atau 3/5 misalnya gitu dan seterusnya. Sedangkan format yang lainnya misalkan 0,25 dan seterusnya itu salah karena formatnya tidak sesuai meskipun mungkin nilainya sebenarnya sama gitu ya. Kemudian juga harap ikuti arahan kapitalisasi huruf kecil dan besarnya karena nanti ini akan dibedakan. Bisa jadi soal itu akan menanyakan sebuah string yang eh, huruf kecil dan besar itu berpengaruh terhadap benar atau salahnya jawaban tersebut. Kemudian nanti aturan penilaiannya adalah semua jawaban yang benar akan mendapat nilai 1, sedangkan yang salah atau kosong itu akan bernilai 0. Jadi kami tidak menerapkan nilai negatif untuk yang salah.
Nah, untuk mempersiapkan adik-adik sobat prestasi semuanya menghadapi OSNK, silakan ada beberapa tips dan trik yang bisa dilakukan. Yang pertama, pastikan adik-adik semuanya sudah mengetahui dan memahami betul semua silabus yang akan digunakan pada OSN ini. Kemudian juga membaca materi-materi serta juga ada arsip soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya. Semuanya bisa diakses di alamat ini ya, osn.toki.id. Kemudian tadi ya untuk yang tipe soal Bebras ini bisa dicek juga di web Bebras ya bebras.or.id. Di sana juga akan ada banyak sekali contoh-contoh soal Bebras dan bahkan juga ada pembahasannya. Kemudian ini bisa dipakai untuk mempelajari soal-soal yang tipe itu. Kemudian untuk dasar-dasar pemrograman ini bisa diakses juga menggunakan Toki Learning Center atau yang biasa kami sebut sebagai TLX. Ini disediakan oleh kakak-kakak alumni Toki yang berkontribusi ya untuk pembelajaran pemrograman kompetitif di Indonesia. Ini dapat diakses kapan saja ya di web tersebut ya tlx.toki.id. Dan bebas ya, free. Semua semua boleh mengakses, tidak ada biaya apa-apa. Dan ini bisa diakses dari mana saja asalkan sudah terhubung ke internet, gitu ya. Nanti ketika ada uji coba atau simulasi, silakan dipersiapkan agar semuanya lebih prepare ya, siap dalam menghadapi seluruh tahapan kompetisi. Dan pastikan juga sudah terbiasa menggunakan bahasa C++ ya, dan lingkungan pengembangannya supaya nanti siap menghadapi semua soal-soal yang terkait dengan bahasa pemrograman C++. Ya. Panduan ini juga ada di TLX ya, bagaimana caranya mempelajari dan melakukan pengembangan atau programming dalam bahasa C++. Silakan diakses di TLX. Baik, kira-kira itu dari saya. Semoga mendapatkan hasil terbaik untuk adik-adik sobat prestasi semuanya. Terima kasih.